Assalamualaikum. Semoga kita selalu diberi kesehatan panjang umur serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya seorang ibu rumah tangga. Umur saya 37 tahun. Suami saya Rudi. Di sini kami tinggal di kontrakan yang sederhana, namun nyaman untuk ditempati. Harganya pun lumayan murah. Kami memiliki satu anak perempuan yang masih sekolah di Yayasan Pondok Pesantren. Singkat cerita, setiap pagi aku berjualan nasi uduk dan gorengan, sedangkan suamiku bekerja sebagai ojek online. Setiap pagi kami berdua sibuk menyiapkan dagangan kami untuk kami jual, selebihnya untuk kita makan sendiri. Sekitar jam 8 pagi aku tutup dan membereskan semua jualanku bersama suamiku. Setelah semuanya beres, aku ke pasar diantar suamiku. Sekalian dia berangkat mengojek hari itu. Setibanya di pasar aku belanja bahan-bahan untuk jualanku besok pagi. Setelah semua yang aku butuhkan sudah aku beli, aku kembali ke kontrakanku. Duduk sembari menonton TV dan menyiapkan semua bahan dan bumbu untuk besok pagi aku berjualan. Saat itu aku teringat kepada anakku, karena akhir tahun ini dia akan pelulusan. Namun harus ada uang yang lumayan besar untuk menebus pelulusan anakku. Aku masih bingung karena uang yang aku kumpulkan saat ini masih sedikit. Belum cukup untuk menebus pelulusan anakku nanti. Aku menghela napas sejenak dan menghembuskan kembali. Semoga uangnya bisa terkumpul untuk anakku. Sore tiba, sekitar jam 5 sore aku selesai menyiapkan semua bahan-bahan untuk jualanku besok pagi. Aku istirahat sejenak sambil berbaring di lantai. Meluruskan punggungku karena sudah cukup lama aku duduk berjam-jam. Enak sekali rasanya merasakan punggungku yang kembali lurus. Sekitar 30 menit aku bangun dari tidurku bergegas menuju kamar mandi. Saat aku memakai baju aku melihat tubuhku yang semakin hari semakin kencang dan seksi. Kedua gunung kembarku juga semakin besar dan terasa berat. Aku tersenyum dan merasa senang karena aku semakin cantik dan seksi. Suamiku pasti semakin tergoda melihatku, ucap batinku. Setelah itu aku makan. Aku kepikiran suamiku. Biasanya kalau sore begini suamiku pulang untuk makan. Namun hari ini dia tak kunjung pulang. Aku cemas. Dia kemana ya? Dia belum makan sore. Apa dia makan di luar? Atau masih di jalan mengantar penumpang? Ucap batinku. Sudahlah, nanti juga dipulang. Selesai makan aku tiduran sambil menonton TV dan menunggu suamiku pulang. Tak lama ada yang mengetok pintuku. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku bangun dan membuka pintu. Ternyata teman suamiku. Bu Irma, suaminya sudah pulang belum, tanya teman suamiku. Oh belum Pak, mungkin sebentar lagi dia pulang, jawabku. Oh ya sudah, makasih Bu. Saat itu matanya terus menatap ke arah tubuhku hingga kedua melonku yang besar. Karena waktu itu aku memakai daster yang kecil yang membuat kedua melonku terlihat menonjol keluar. Dengan belahan di dadaku. Setelah dia pergi aku pun kembali menutup pintu. Tak lama aku kembali melihat ke arah jam. Sudah jam 10 malam. Tapi suamiku belum pulang juga. Dia kemana ya? Biasanya jam 10 dia sudah pulang ke rumah. Ini dia kemana sih? Kok belum pulang? Membuat aku semakin cemas dan khawatir dengan suamiku. Tak lama aku mendengar suara motor suamiku. Nah, itu suami baru pulang. Aku langsung membuka pintu. Seperti biasa. Sesudah mengojek suamiku langsung mandi. Aku menutup pintu dan menyiapkan makan untuk suamiku. Selesai mandi ia langsung makan. Kami mengobrol dan berbincang bersama. Singkat cerita, waktu itu kami terkena musibah. Suamiku terjatuh dari motor membuat tangan kanan suamiku terkilir dan luka di bagian tangan dan kaki. Membuat suamiku harus dibawa ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, aku pun mengurus dan mengobati suamiku di rumah. Pak, bagaimana tangan kamu, sudah mendingan belum? Tanya aku. Belum Bu, ini masih terasa sakit dan ngilu. Kaki Bapak juga masih terasa sakit, jawab suamiku. Ya sudah, Bapak istirahat saja dulu. Jangan mengojek dulu ya Pak. Jangan bantuin Ibu jualan. Biar Ibu saja sendiri yang jualan. Bapak cepat sembuh ya. Pagi itu aku berjualan. Melihat suamiku yang tengah sakit, aku harus menyiapkan semuanya sendiri. Pikiranku kacau saat itu. Suamiku sedang kena musibah, membuatnya libur mengojek.
Ditambah lagi tabunganku yang belum cukup untuk menebus pelulusan anakku nanti. Aku harus nyari tambahan uang keman lagi, gumamku. Sudahlah, semoga dari aku berjualan bisa terkumpul uangnya. Malam itu sekitar jam 8 malam. Ada teman suamiku yang datang ke rumah untuk menjenguk keadaan suamiku. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku membuka pintu. Mas Imron, masuk mas, ucapku. Mas Imron masuk dan langsung mengecek kondisi suamiku. Rudy, gimana keadaanmu, ucap Mas Imron teman suamiku. Beginilah, masih terasa sakit dan ngilu, bahkan untuk jalan saja aku belum kuat, ucap suamiku. Ya sudah, yang sabar, semoga cepat sembuh ya, ucap Mas Imron. Di tengah kita yang sedang mengobrol saat itu tiba-tiba suamiku tertidur. Mungkin karena efek dari obat yang diminum. Ada obat tidurnya. Akhirnya aku mengobrol bersama Mas Imron. Mas Imron terus menatap mataku. Aku merasa tergoda oleh tatapan Mas Imron yang tajam. Dia terus menatap ke arah kedua melonku yang besar, membuat aku merasa gugup dan gelisah. Sepertinya Mas Imron ingin melonku ini. Karena ia terus menatap ke arah melonku, jantungku berdetak kencang dan berdebar. Di tengah kita mengobrol tak lama Mas Imron pulang. Bu Irma, saya pamit pulang ya. Iya Mas, hati-hati. Makasih sudah menjenguk suami saya. Iya, sama-sama Bu Irma, jawab Mas Imron sambil tersenyum manis kepadaku. Setelah Mas Imron pergi, aku masuk dan menutup pintu. Saat itu aku kepikiran Mas Imron yang terus menatapku dan tersenyum kepadaku. Aku merasa tatapannya sangat menggoda diriku. Senyumannya yang hangat membuat aku hanyut olehnya. Aku menepis pikiran itu. Karena pikiran itu akan semakin membuatku jatuh hati dengan Mas Imron. Ini jangan sampai terjadi. Aku jangan sampai tergoda oleh Mas Imron. Aku ini sudah punya suami. Gumam hatiku. Malam itu turun hujan. Aku yang belum tidur terus memandang wajah suamiku. Aku gelisah. Andaikan kamu tidak sakit, Pak, mungkin kita sudah bercinta malam ini. Aku gelisah karena malam itu terasa dingin. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku butuh kehangatan belayan dan kasih sayang. Saat itu aku tak sengaja memegang melonku dan meremasnya. Pantas saja Mas Imron terus melihat ke arah melonku. Ternyata melonku besar dan berat. Haha, kasihan Mas Imron, gumamku. Sudahlah, aku mau tidur. Besok pagi aku harus berjualan. Aku bangun pagi. Seperti biasa aku menyiapkan jualanku, nasi uduk dan gorengan. Aku sibuk karena tak ada yang membantuku. Alhamdulillah hari ini jualanku habis semua. Aku merasa senang. Setelah tutup aku langsung pergi ke pasar untuk belanja lagi. Saat aku mau pulang dari pasar, aku bertemu Mas Imron di jalan. Bu Irman, iya Mas. Mau kemana? Ini mau pulang Mas. Ya sudah, ayo ikut Mas. Sekalian Mas juga mau pulang. Ya sudah, aku pulang bersama Mas Imron hari itu. Aku yang dibonceng Mas Imron. Saat itu jantungku berdetak kencang. Darahku mengalir cepat, tidak seperti biasanya. Aku gelisah. Setiap aku dekat dengan Mas Imron aku selalu gelisah. Aku bingung sendiri. Bu Irma, iya Mas, gimana keadaan Rudy? Sudah baikan belum? Ucap Mas Imron. Alhamdulillah sudah mendingan Mas, cuma kakinya masih sakit belum bisa untuk berjalan. Jawabku, tapi obatnya masih ada apa sudah habis? Tanya Mas Imron. Masih Mas, masih banyak. Jawabku, ya sudah kalau obat sudah habis. Nanti Mas Imron belikan di apotik ya, jawab Mas Imron. Iya Mas, makasih banyak Mas. Tak lama aku tiba di kontrakanku. Mas Imron segera pulang. Makasih Mas sudah nganterin saya. Iya sama-sama Bu. Singkat cerita, malam itu aku mengobrol dengan suamiku. Aku syok dan kaget ketika suamiku jujur tentang biaya dia di rumah sakit. Bu, maafkan Bapak. Kenapa Pak? Tanyaku. Bapak meminjam uang kepada Mas Imron untuk biaya rumah sakit Bapak. Bapak berjanji kalau Bapak tidak bisa membayarnya, Bapak merelakan Ibu sebagai gantinya. Seketika itu aku langsung terdiam dan syok mendengar perkataan suamiku. Tak lama aku bertanya kepada suamiku, jadi Ibu harus melayani Mas Imron begitu Pak? Tanyaku kepada suami. Iya Bu, maafkan Bapak Bu. Tak lama suara ketukan pintu. Tok-tok. Aku kaget, badanku langsung bergetar. Ini pasti Mas Imron, ucapku. Aku bangun dari dudukku membuka pintu. Benar saja Mas Imron. Masuk Mas. Aku mempersilahkan Mas Imron masuk ke kontrakanku. Mengobrol dengan suamiku,
Aku yang sudah tahu maksud kedatangan Mas Imron ke kontrakanku. Aku hanya diam dan sesekali menatap Mas Imron. Tak lama aku meminumkan obat kepada suamiku. Pak, ini minum dulu obatnya. Aku tahu obat itu ada obat tidurnya untuk mengurangi rasa ngilu dan nyeri. Tak lama suamiku tertidur. Hanya aku dan Mas Imron saat itu. Baiklah, akan aku puaskan Mas Imron malam ini. Agar hutang suamiku lunas. Aku bangun dari dudukku. Mengambil pakaian dan aku mengganti pakaianku di kamar mandi. Waktu itu aku hanya memakai tank top warna hitam. Dan sarung sebagai penutup bawahku. Aku langsung menghampiri Mas Imron. Saat itu Mas Imron terbengong ketika melihat tubuhku yang seksi mulus, kencang melonku yang besar dan berat. Membuat mulut Mas Imron menganga. Aku langsung mendekat kepadanya. Memegang tangannya. Mas, aku sudah tahu semuanya dari suamiku. Jika memang itu yang Mas mau, aku siap melayani Mas sampai puas. Aku juga ingin puas. Beri aku kepuasan dan kenikmatan. Buat aku bahagia malam ini. Jika aku puas maka aku akan memberi tambahan ronde berikutnya. Ucapku, sambil menarik tangan Mas Imron dan menempelkannya ke melonku yang besar. Baiklah, aku akan memuaskanmu dan membahagiakanmu malam ini. Ucap Mas Imron. Aku langsung mencium bibir Mas Imron dan melahapnya lalu memakannya. Malam itu aku bercinta dan bercumbu bersama Mas Imron. Desahan demi desahan terus keluar dari mulutku. Kenikmatan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya aku rasakan kenikmatan yang luar biasa dari Mas Imron. Aku tersenyum manis kepada Mas Imron. Karena dia sudah membuatku puas dengan kenikmatan yang membawa aku terbang melayang-layang. Mas Imron begitu kuat dan tahan lama membuat roti sobekku basah dan banjir. Inilah yang aku harapkan, Mas. Mas Imron tersenyum kepadaku. Ayo terus, Mas. Kompa aku yang cepat. Lebih cepat lagi, Mas. Mas keluarin di dalam ya biar punyaku basah. Tapi Bu, udah Mas, tidak apa-apa. Keluarin di dalam aja. Bu Irma, masih ada obat kebon kok, Mas. Ya sudah kalau gitu. Tak lama kami pun selesai bercinta. Terima kasih, Mas. Kamu hebat, kuat dan sangat tahan lama. Aku sampai merem melek dibuatnya. Sesuai kesepakatan. Jika kamu bisa memuaskan aku, kita main satu ronde lagi. Kamu serius? Iya, aku serius. Aku masih kuat kok, Mas. Dalam hati, padahal sebenarnya aku sudah lemas dibuatnya. Hanya saja karena aku sudah lama tak bercinta dengan suamiku, jadi aku meminta satu ronde lagi kepada Mas Imron. Lagi pula Mas Imron sangat kuat dan tahan lama. Membuat aku terus memejamkan mataku dan menggigit bibir bawahku. Karena kenikmatan yang sangat luar biasa nikmat. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.